Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar semuanya? Ya, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ya tetap perlindungannya, dan mudah-mudahan nikmat yang selalu diberikannya tetap mengalir untuk kita semuanya ya. Pandai-pandailah kita bersyukur dengan cara tetap memberikan yang terbaik. Apa caranya? Yaitu dengan belajar. Selalu menuntut ilmu. Ya, tidak penting Ananda semuanya, ilmu itu berbagai apapun itu manfaatnya nanti untuk kita semuanya. Ya, Ananda semuanya paham ya? Baik. Untuk barokahnya pada pertemuan kali ini kita akan coba berdoa dipimpin nanti salah satu siswa, yaitu kita mintakan nanti Lutfi. Semoga pembelajaran kita dari awal sampai hingga akhir hendaknya lancar dan dimudahkan ya. Baik, amin. Baik, silakan Lutfi untuk apresiasi datang yang pertama kali. Silakan Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Baik, terima kasih kepada Lutfi telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita diajabah oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita coba lihat dulu ya. Kita lihat, cek dulu kehadiran masing-masing dari Ananda semuanya. Nah, baik, kita coba nih dulu ya, cek dulu kehadirannya. Untuk kehadiran hari ini, silakan Ananda nanti absensi ya, kehadirannya di dalam Google Classroom ya. Silakan Ananda untuk absensi terlebih dahulu. Sementara Ustadz lihat di sini untuk absensi baru Rahma ya, baru Rahma dan Habib yang baru masuk. Lutfi sudah. Oke. Baik ya, terima kasih. Nah, jangan lupa nanti untuk absensi ya. Baik, itu Ananda semuanya. Silakan kita fokus ya. Baik, kita coba aktifkan dulu semuanya. Silakan kita perhatikan ya pada slide berikut ini. Nah, silakan Ananda coba, hari ini kita belajar apa? AC dan DC. Apa itu AC? Apa itu DC? Ya, jadi AC itu arus bolak-balik, sedangkan DC arus searah. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya yang harus kita pahami terlebih dahulu, kita akan mencoba dulu mereview materi-materi sebelumnya ya. Kita review materi-materi sebelumnya. Materi yang sebelumnya sebelum arus AC ini apa saja? Oke, transformator. Terus generator. Induktansi diri. Oke, GGL induksi. Siapa yang tahu apa itu transformator? Apa itu transformator? Ayo, siapa yang tahu? Oke, bagus. Untuk Habib, ya, terima kasih. Nah, berikutnya, siapa yang tahu generator? Mantap, Lutfi. 100 untuk Lutfi ya. Oke, kelompok 2 ya.
Silakan. Apa itu induktasi diri? Siapa yang tahu? Ayo, silakan. Rangkaian listrik yaitu suatu kumparan yang bagaimana? Silakan dilihat di bukunya lagi, induktasi diri. Jadi induktasi diri itu adalah suatu kumparan yang didapatkan dari GGL induksi. Nah, jadi dia bisa menginduksi diri apabila ada apa? Ada pengaruh GGL induksi dari perubahan flux magnetik. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan kumparan, ya. Nah, berikutnya GGL induksi itu apa? Oke, bagus. Jadi GGL induksi itu adalah tegangan ya, dalam bentuk tegangan pada ujung-ujung, yaitu induksi elektromagnetik. Ya, itu dia. Jadi materi sebelum ini ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Yang materi hari ini adalah kita bahas adalah arus AC yang kita akan fokuskan ya. Baik, berikutnya. Kita akan mencoba identifikasi masalah dulu. Nah, jadi dalam pertemuan ini kita akan mencoba ya menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Yang kita akan pelajari adalah tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian arus bolak-balik dengan benar. Yang kedua adalah menjelaskan bentuk arus dan tegangan bolak-balik dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan pengertian diagram fasor dengan benar. Yang keempat, menentukan nilai rata-rata arus dan tegangan bolak-balik dengan tepat. Yang kelima adalah menentukan nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik dengan tepat. Yang keenam, menganalisis alat ukur dan tegangan bolak-balik dengan benar. Nah, itu yang akan kita bahas untuk hari ini. Untuk lebih pahamnya, mari kita bersama-sama kita lihat dulu gambar berikut ini. Nah, silakan Ananda semuanya identifikasi. Untuk supaya suaranya jernih yang kita dapatkan, mohon di nonaktifkan dulu ya. Nah, kalau yang bertanya nanti diaktifkan. Oke, Ustadz mohon dinonaktifkan dulu. Silakan. Untuk memberikan pertanyaan, kita identifikasi dulu masalah dalam gambar ini. Oke, baik. Silakan. Ayo. Ini gambar apa? Oke. Kita perbesar. Oke, nampak ya? Oh, bagus, Lutfi. Terus? Untuk menaikkan tegangan bolak-balik pada generator tersebut. Terus? Oke. Lutfi, oke. Coba diulangi lagi Lutfi, secara ringkas. Kita membahas hari ini. Coba kita masalahnya apa di sini kita akan bahas. Besarannya, Pak. Oke, yang kita bahas hari ini adalah apa? Dari gambar ini yang sudah ada. Baik, yang kita bahas ini adalah apa ini? Bagian apa ini? Ya, ini gardu. Jadi gardu yang fungsinya untuk apa? Membangkitkan energi listrik yang berasal dari generator. Nah, untuk dia generator sampai ke rumah, itu yang kita butuhkan apa nanti? Trafo. Berarti di sini ya, di dalam ini semuanya dalam bentuk apa di sini nanti gardu pembangkit listrik ini?
pembangkit listrik di sini adalah nanti yang kita butuhkan yang pertama apa? Yaitu trafo. Nah, untuk membangkitkannya supaya lebih besar ini trafo. Nah, untuk menimbulkan energi listrik, siapa namanya? Supaya dia energinya bisa muncul, karena ada siapa? Transformator itu untuk meningkatkan atau menurunkan. Nah, sebelum trafo yang kita bahas. Yang kita bahas kemarin. Sebelum trafo. Nah, generator. Jadi generator ini adalah alat untuk membangkitkan energi gerak menjadi energi listrik. Nah, paham ya? Oke. Baik, berikutnya. Setelah trafo ini nanti diperbesar atau diperkecil, apa yang kita dapatkan nanti di sini besarannya? Yang mau kita hitung, ayo, yang mau kita hitung kemarin apa saja? Yang dari trafo yang kita keluarkan. Apa Anda semuanya? Apa besaran yang kita hitung? Yang pertama adalah apa? Tegangan. Ya, tegangan ya. Terus yang kedua? Yang pertama adalah tegangan. Terus apa lagi? Tegangan dan arus. Nah, ya. Baik, trafo akan mengeluarkan apa? Tegangan ya. Besaran yang akan dikeluarkannya adalah bentuk tegangan dan arus ya. Jadi itu yang akan kita coba identifikasi masalahnya. Jadi, bagaimana nanti bentuk trafo itu, nanti arus dan tegangannya? Ada yang tahu? Bentuknya bagaimana? Nah, bentuknya nanti adalah dalam bentuk sinusoidal ya. Jadi bentuknya nanti grafiknya itu bentuknya sinusoidal. Nah, baik. Ini kita skip. Nah, untuk lebih pahamnya, jadi Ustadz akan coba membagi kelompok berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk. Silakan Ananda semuanya bekerja berdasarkan kelompok masing-masing yang sudah dibentuk dalam Padlet ya. Ya, satu kelompok itu ada 4 orang. Silakan Anda semuanya nanti bekerja. Silakan dibaca LKPD-nya dengan baik dan benar ya dalam LKPD. Ini LKPD-nya. Silakan Anda baca ya seluruhnya ini. Ya, baca dengan baik. Silakan lihat di situ. Stimulusnya silakan Anda pelajari besaran apa saja yang mempengaruhi listrik bolak-balik dan apa perbedaan antara listrik bolak-balik dengan listrik arus searah. Nah, rumuskan masalahnya. Berikutnya nanti adalah kita coba kerjakan di sini langkah-langkah percobaannya kita pakai pad ya. Kita pakai pad. Silakan klik linknya. Yang kedua nanti kita coba besarannya atur ya yang kita ingin dan harapkan. Yang ketiga nanti masukkan nanti hasil pengamatannya. Yang pertama, Ananda semuanya di sini akan menjawab praktikum ya. Praktikum secara virtual, lukiskan grafik arus dan tegangan DC. Dan yang kedua adalah lukiskan grafik hubungan antara arus dan tegangan AC. Yang ketiga yaitu apa perbedaan arus AC dan arus DC ya. Berdasarkan grafik, lukiskan diagram fasor arus dan tegangannya. Jadi buat nanti kesimpulan di sini. Ya, paham Anda semuanya? Waktunya hanya 30 menit. Dari sekarang ya. Nah, untuk penilaian hari ini adalah nanti kita coba penilaiannya. Yang pertama, penilaian kita adalah 1. Untuk kognitif nanti Anda coba nanti lihat dan hubungi silakan diklik link pada Google Classroom. Nanti ada di situ untuk penilaian Google untuk kognitif. Yang kedua, penilaian untuk keterampilan. Keterampilan itu kita akan nilai dari ya praktek LKPD ini.
Ya, yang kita nilai yang pertama adalah menganalisa data, pengambilan data, dan bagaimana mengambil kesimpulan serta nanti dipresentasikan, ya. Dan presentasi itu ada penilaiannya, nanti kita harapkan nanti satu perwakilan dari kelompok, ya. Kelompok berapa nantinya yang sudah selesai. Dan yang terakhir adalah penilaian sikap. Nah, sikap ini tolong dijaga, yang kita akan nilai adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, silakan Ananda semuanya kerja di LKPD, ya. Silakan dilihat di Padlet masing-masing. Silakan. Waktunya 30 menit. Diskusinya di dalam Padlet saja, ya. Nah, di dalam Padlet. Oke, baik, kita akan lihat di Padlet. Ada Padlet di kelompok 2-an. Ini iklan ke Lazada dulu. Dia saya ambil dia. Oke, Ananda semuanya silakan bekerja lagi di Padlet. Silakan dibaca. Nah, di sini masih ada dua kelompok 2, ya. Kelompok 2, kelompok 1, silakan untuk diskusi. Ya, kelompok yang lama. Tolong bahasanya bahasa yang baik dan benar, ya. Nah, silakan. Kotrin sudah. Silakan untuk kelompok 1. Siapa? Kelompok 1 belum nih. Kelompok 4. Kelompok 4 siapa saja kelompoknya ini? Kelompok 1 Salman Surang saya, Pak. Oke, isi sajalah di apa nih? Di dalam grup ini. Yang Mahat. Namo. Yuk, silakan. Waktu sudah berlalu nih. Nah, sudah berlalu. Silakan Ananda semuanya. Oke, Ais kelompok 4 ada Rizka, Ais, Salsa, dan Sabi. Yang Kotrin ini ada berapa orang nih? Kotrin ada 3 orang, ya. Oke, Nak, silakan untuk diskusi. Astaga Lazada. Saya itu. Cuma kelompok 2 ya kan? Yang ada. Ya, lanjut aja. Lanjut saja. Ada kelompok samalah ada. Oke, Rahma Yulia, ya. Rahma, coba diaktifkan suaranya, Rahma. Rahma, gimana cara buka virtual? Pakai pet tuh dak. Nah, jadi Kotrin yang sudah menginstal pet siapa? Sudah ada? Gimana? Sudah, Rahma? Nomor 1 pertanyaannya berdasarkan praktik virtual lab, lukiskanlah grafik arus dan tekan. Oke. B. Gua harus menggambarkannya, B. Menurut virtual lab yang kita lakukan dari jawab Pak, Bang. Itu dia. Bona. Masuk ke panet demo Jadi orang lama sama-sama Siko itu. Itu di mana, Tran? Yang lama ada. Oke, yang lama ya, kelompok lama. Oke, yang tidak bisa buka siapa aja? Rohan tidak bisa buka. Ais sudah mencoba tapi tidak bisa buka. Oke, yang Nada dan Rahma sudah dibuka Padletnya? Sudah dibuka petnya? Untuk simulasinya, ya. Untuk simulasinya sudah dibuka? Oke, baik, kita bantu aja. Dibantu aja, ya. Nah, ini dia. Silakan diamati bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini ya. Ini kita hubungkan. Langkah yang pertama, kita coba nonaktifkan dulu semuanya. Perhatikan dulu, ya. Perhatikan.
yang kedua kita coba di sini hubungkan kawatnya, siapkan kawatnya satu. Nampak ya? Halo, nampak ya? Ini baterai, lampu, terus lampu lagi kita hubungkan dengan kawat. Perhatikan baik-baik anak ya. Berikutnya kita hubungkan dengan apa lagi? Satu DC, yang ini DC. Ya, DC. Berikutnya kita hubungkan dengan apa? Satu lagi. AC. Dengan AC. Oke, nampak ya, Nak ya? Udah nampak? Oke, baik. Berikutnya kita hubungkan dengan kawat. Nah, harus AC ya. Apa yang terjadi? Oke, kita hidupkan. Nah, itu dia. Apa yang terjadi? Nampak? Redup. Punya redup. Lampunya redup. Kalau pakai AC dia redup. Oke, AC-nya karena apa di sini belum di setel ya. Change voltage-nya kita ubah menjadi 240 ya. Berapa volt tadi Pak? 2 volt. 100 volt ini. Oke. Coba dilihat di LKPD-nya lagi. Dilihat di LKPD-nya. Silakan dilihat LKPD-nya. Nah, apalagi yang kita hubungkan? Di sini kita hubungkan dengan apa? Kita ingin melihat bentuk grafiknya kan? Ya enggak? Ya. Oke, sekarang kita lihat nih ada satu. Ini dia. Ini adalah arus ya, ini arus. Dihubungkan secara seri. Nah, yang DC. Sementara yang tegangan, nih bentuk grafiknya nanti. Nah, ini dia tegangan. Kalau tegangan dihubungkan dengan cara apa ini? Nah, kalau seri itu di mana saja bisa diletakkan. Nah, ini dia. Nih. Nah itu dia bentuknya. Nampak di situ? Oke, sudah berjalan ya. Oke, kita ini stop dulu, stop. Kita hubungkan dulu. Ini terlalu besar ini ya. Ini kita hubungkan lagi, kita perkecil menjadi berapa di sini? Tegangan baterainya kita ambil 5 sajalah. 5 volt saja. Nah, itu dia. Coba lihat ya grafiknya, silakan nanti Anda buat itu grafiknya. Silakan diamati. Nah, berikutnya yang ini sebelah kanan. Sebelah kanan sama kita pick juga ini untuk masing-masing sudah membuat apanya ya, laporannya ya, sudah mengisi dan mengamati data-datanya. Silakan diisi datanya pada LKPD. Nah, itu dia ya. Sudah ya? Nah, ini dia bentuk grafiknya. Silakan Ananda buat di sini. Ustadz buat dulu nih grafiknya lebih kecil lagi supaya nampak. Ini karena tegangannya AC kita perkecil menjadi, kita samakan saja menjadi 5 supaya nampak perbedaannya. Nah, ini dia. Silakan Ananda perhatikan dan diamati. Silakan diisi LKPD-nya. Yang soal nomor 1 sudah dijawab. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini bentuk grafiknya. Kalau ini grafiknya bentuknya gimana nih? Oke, punya arti dan makna enggak ini?
Oke, coba lihat sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri dan kanan ya. Sebelah kiri dan kanan. Oke, Ustaz jelaskan ini pakai apa lagi? Pen tablet. Baik, yang ini bagian apa nih? Untuk arus dan tegangan DC ya. Ini yang DC. Kalau ini arus dan tegangan AC. Ya, yang kita bahas sebelah sini. Ini juga tegangan. Oke, sekarang coba diamati di sini. Bagaimana bentuk grafiknya? Sudah nampak? Nah, coba diperhatikan baik-baik. Nanti cara menggambarkan grafiknya adalah apa? Ini ada sumbu X. Sumbu X ini ya. Ini. Sumbu Y. Ini dia. Jadi gambarkan itu grafiknya. Nah, ingat pada sumbu Y ini. Sumbu Y. Ini menandakan besarannya apa nih? Bukan. Yang pada yang sumbu yang Y ini, yang berdiri ini menandakan apa nih? 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3. Cara baca grafik. Ini arus. Bagian ini arus ya. Ini arus. Yang sumbu Y-nya. Sedangkan sumbu Y yang pada sumbu X waktu. Nanti digambar itu ya, digambar. Benar nggak? Sama atau tidak nggak dengan ini bentuk dalam buku yang sudah kita baca ya. Nah, baik, yang tegangan. Yang ini tegangan. Pada sumbu Y ini tegangan. Yang sumbu X-nya adalah arus. Berarti nanti gambarkan dua buah di sini, arus dan tegangannya. Paham ya? Paham ya? Oke, lanjut. Pada AC, bagaimana AC? Yang AC sama juga bentuknya ini. Nah, ini dia. Yang Y-nya arus, yang untuk sumbu X-nya adalah waktu. Nanti gambarkan ini bentuknya, grafiknya gimana. Nah, kalau ini lurus saja, berarti kalau jika kita buat di sini arus, cara membaca grafik lagi. Ini kira-kira berapa arusnya tadi? Oke, silakan, sudah didapat? Sudah dibuat kesimpulannya? Kalau untuk mengukur tegangannya, coba diperhatikan di sini tegangannya. Nah, untuk mengukur tegangan atau arus, berarti tegangannya di sini, tegangnya berapa nih? Kita lihat alatnya ini, letakkan di sini. Nah, berarti berapa nih? 5 volt kan? Ya, yang ini 5 volt. Nah, kita tahu dari mana? Ya, ini dihubungkan dengan voltmeter. Sementara kalau untuk yang AC kita dekatkan juga. AC ini nah, yang AC bagaimana? Yang AC arahkan ke sini ya, berarti besarnya berapa? Wah, tandanya terus berubah-ubah ya. Coba perhatikan ya, kalau kita arahkan ini bagaimana nak nilainya? Ayo catat itu baik-baik, catat. Kalau pakai voltmeter ini nilainya bagaimana? Ya, berubah-ubah. Ada minus, terus positif lagi, ada minus, atau positif lagi. Nah, buat kesimpulannya. Udah ya? Sudah paham? Udah. Yang untuk yang apa? Sementara kalau yang untuk AC sudah yang DC sudah dapat. Nah, kalau DC bagaimana? Coba kita amati. Nah, nih. Wah, berarti setiap detiknya nilai tegangannya bagaimana? Kalau DC bagaimana? Tegangannya sama terus ya. Setiap detik arusnya tegangannya sama ya. Setiap detiknya sama. Paham ya Anda semuanya ya? Oke, baik. Berikutnya Ustaz ulangi lagi, kembali lagi. Ini kita lihat kalau kita hubungkan yang sebelah voltmeter ini ke bagian apa? Nah, ini dia. Nah, coba lihat nilainya bagaimana? Coba lihat nilainya ini dengan kurvanya ya. Tegangan ini yang keluaran ini. Karena kita mau menghitung tegangan.
Coba sekarang lihat nih, perhatikan. Sekarang nilainya itu positif. Nilainya positif keluar ini. Nanti setelah itu dia keluar ke sini nanti negatif. Bisa ya? Ngerti ya? Nah, nanti naik lagi dia. Negatif, sebentar lagi dia positif lagi. Nah, positif. Terus turun lagi nilainya. Hingga negatif lagi. Terus naik lagi. Kayak gitu ya keluarnya. Kayak gitu memperhatikannya. Jelas Anda semuanya? Oke. Silakan untuk diskusikan. Sementara untuk tegangan, untuk yang arus bagaimana? Yang arus kita stopkan dulu ini, stopkan. Kita hubungkan. Nah, ini dia. Kita hubungkan ini. Nah, coba dilihat ya. Nah, arusnya bagaimana? Yuk, dicatat ya. Arus AC bagaimana? Arus DC bagaimana? Nah, jadi kesimpulannya bagaimana itu nantinya? Itu dibuat ya. Sudah dapat? Sudah ya? Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu kita stopkan dulu karena dia tidak bisa nih dua lagi, satu lagi. Hentikan dulu. Nah, kita perhatikan yang untuk apa ya? Untuk Oke, kita jalankan. Play. Nah, siap. Perhatikan. Oke, silakan. Lihat, perhatikan baik-baik. Bagaimana dengan arus AC? Bagaimana arus AC? Nah, coba di sini kita lihat. Pada saat dia keluar ini kecil, naik, nanti nol lagi, naik lagi ke atas, terus nanti turun lagi, turun sampai nol dan turun sampai nanti dia minus. Nah, seperti itu ya. Oke, baik ya. Sudah? Bisa? Oke, silakan. Silakan Ananda semuanya buat di situ. Ya, di LKPD masing-masing. Ustadz belum melihat di sini di-upload di dalam LKPD-nya. Silakan. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Kita manfaatkan. Ayo, cepat. Nah, untuk absensi, silakan Ananda semuanya, silakan absensi terlebih dahulu ya. Untuk kehadiran, nah ini Xiaoki sudah masuk. Nanti kalau sudah selesai nanti mohon absensi ya nantinya. Mohon itu nanti di absensi diulang. Nah, silakan Ananda semuanya diskusikan di dalam Padlet ya, dalam Padlet. Nah, Rahma sudah kayak gitu filenya diekstrak. Oke. Silakan Ananda semuanya diisi filenya hasil Padlet tadi ya. Kita coba lihat ini. Tolong dijawab. Silakan dijawab ini pertanyaannya. Lukiskanlah grafik arus dan tegangan DC. Jadi tegangannya itu lukiskan grafik arus dan tegangan DC ya. Itu satu. Yang kedua, lukiskanlah grafik hubungan antara arus dan tegangan AC. Yang DC bagaimana? Yang kedua DC-nya, yang pertama DC, yang kedua AC, yang ketiga apa perbedaan arus DC dan AC ya. Yang keempat, lukiskanlah diagram fasor antara arus dan tegangan. Silakan Ananda lihat di sumber buku ya. Di dalam handout Ustadz ini ada bagaimana bentuk grafiknya. Nah, ini dia, sudah ada ya. Nah, silakan nanti itu dijelaskan. Oke, udah siap? Sudah? Waktu tinggal 10 menit lagi ya. Ais, sudah Ais?
apa saja ya ditulis saja di dalam buku latihannya, nanti di apa saja di foto nanti ya. Nanti Ustaz minta nanti dipresentasikan ya salah satunya ya. Ustaz minta nanti semuanya meresponnya. Jadi kelompok yang nanti untuk presentasi mohon siap-siap ya. Ya. Diagram pasar tuh apa, Ustaz? Budayakan membaca lagi. Budayakan membaca lagi. Nih, coba lihat, perhatikan. Di bahan ajar kan ada itu. Apa itu diagram fasor nih? Apa itu fasor? Sudah terbaca kan? Berarti budaya membacanya memang sangat kurang gitu. Kebiasaan untuk mendengar ya. Silakan budayakan membaca sebelum kita mempertanyakan itu yang tidak penting. Kiranya sudah bisa menjawab itu semuanya. Ya, dilukiskan diagram fasor antara arus dan tegangan. Jadi bisa terjawab di dalam sini ya. Nah, sekarang catat bagaimana cara menentukan nilai rata-rata arus dan tegangan arus bolak-balik ya. Tegangan arus bolak-balik. Nilai rata-ratanya berapa? Itu dicatat. Nanti lihat itu di dalam bahan ajarnya ya. Bahan ajar silakan dilihat. Udah? Nah, Ustaz coba lihat di LKPD-nya sudah LKPD ini belum ada satupun yang mengupload nih. Oh, sudah. Oke, bagus. Ini Rahma. Oke, Rahma sudah masuk. Bukan, tidak perlu masukkan di sana. Maksudnya nanti dibuat di kertas di latihan. Kalau Rahma ini dia membuatnya di dalam laptop. Ya, dalam laptop. Jadi dia nanti tinggal di crop di dalam pen. Nah, nanti dibuat dulu atau setelah ini saja cepat, buat saja di kertas, nanti di-upload saja pakai foto. Oke, ini Rahma, ini apa nih Rahma? Oh ya, yang DC ya. Yang AC-nya sudah Rahma. Oke, yang kelompok. Oke, cepat ya, cepat ya. Oke, kelompok 2 belum ada nih. Belum ada yang masuk ya. AC itu arusnya bolak-balik. Gimana cara gambarnya? Silakan. Tadi kan sudah dilihat tuh. Cara menggambarnya, gambarkan gambar di dalam kertas lembar dalam buku latihannya, dalam buku, catat, digambar di situ. Setelah digambar, silakan difoto. Setelah itu di-upload. Bisa kan? Nah, seperti yang kemarin kan Raihan kan sudah pernah itu mencobanya. Aras. Nah, kelompoknya tadi mana Sauki? Sauki nggak ada juga hadir-hadir nih. Gambar tuh yang ada tadi garis yang basah itu Pak, yang ada volt sama time itu Pak. Iya, benar. Itu. Nah, ayo, Lutfi mana nih Lutfi? Ya, Pak. Oke, yang kelompok 4, bagaimana kelompok 4? Belum juga. Ayo, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Kita berharap 5 menit lagi selesai ya. 5 menit lagi. Oke, silakan di-upload semuanya file yang sudah ada. Nah, silakan di-upload. Ayo, semangat. Oke. Yulia, Rahma sudah selesai, Nak? Lagi ngirim, Pak. Oke, lagi ngirim ya. Oke, baik. Sudah diisi ininya LKPD-nya, Rahma? Rahma, Ya, Pak. sudah diisi kapannya LKPD-nya? Belum semuanya lagi, Pak. Oke, cepat ya, cepat. Nah, ini sudah masuk waktu terakhir, nanti takutnya nanti bermasalah nanti pembelajaran kita yang terakhir ini ya. Roha, Ais gimana Ais?
Oke, Ais sudah masuk. Nah, ini kayak gini ya, seperti ini. Kayak Ais ini ya, kayak Ais ini, seperti Ais ini. Nah, kan bisa itu. Nah, terima kasih Ais. Oke. Sudah dilihat nih kan? Nah, coba Ais jelaskan ini. Apa nih? Yang satu nih kalau diusap nggak jelas nih Ais. Coba jelaskan yang nomor satu ini Ais. Apa nih? Yang satu grafik untuk yang DC, Heeh. Yang di bawahnya? itu arusnya ke arah. Mm-mm. Yang nomor 2 AC. Ya. Terus yang di bawahnya lagi? Gambarnya sama nih ya? Gambarnya dapatnya sama ya? Yang pertama tuh beda Pak. Yang kedua tuh kayak gelombang-gelombang gitu Pak. Oke, ya gelombang. Maksudnya itu antara arus dengan tegangan bagaimana bentuk grafiknya? Sama atau berbeda nih? Puncak semuanya dulu ya? Puncak semuanya? Bentar Pak, lihat lagi Pak. Oke. Kita suruh bikin aja tadi Pak. Oke, nanti di apa aja ya? Nanti dijelaskan dalam diskusi ya. Diskusi. Yang partnya sudah diisi, apanya LKPD sudah diisi semuanya. Ais? Ya Pak. Sudah diisi apanya LKPD-nya semuanya. Ah, kayak sudah diisi. Yang Kesimpulannya apa bikin? Nah, yang dibikin itu pertanyaan itu saja nanti ya. Yang pertanyaan yang di dalam LKPD itu apa saja? Nanti ini saja yang nanti dijelaskan. Ya, yang ini saja. Ya, Rahma? Nah, nanti bentuk-bentuknya kan sudah dapat ini. Ini berarti grafik pada arus dan tegangan pada arus AC. Oke, baik. Nah, kelompok 2 gimana? Kelompok 2 gimana? Wah, kelompok 2 belum ada juga ini. Oh, ini ada nih. Ah, ya kayak gini. Tapi gambarnya salah ini. Rehan. Siapa yang mengupload nih? Ini harusnya ke bawah, bukan seperti ini gambarnya. Amatin tadi gambar yang tadi gimana bentuknya. Nah, ini dia gambarnya. Ah, ini dia bentuknya. Talilah waan tahun itu di Ah, ini kan 0 nih kan? 0, mulai 0 semuanya. Iya kan? nah yang Dakota Iya. atau Mas. Heeh. Beb, gimana Beb? Habib. Baik, Anda semuanya sudah selesai ya? Sudah dibuat kesimpulannya? Rahma udah? Oke, masing-masing sudah membuat kesimpulan. Silakan Ustadz minta nanti kelompok berapa ya? Kelompok 4 lah. Kelompok 4 dan kelompok 3 berkolaborasi ya. Berkolaborasi silakan untuk di sini kelompok 4 ada Ais, ada Salsa, Sabe dan Rizka. Nanti tolong dibantu teman-temannya ya. Kelompok 3 nanti ada Dina, Nada dan Rahma. Nanti mohon untuk mempresentasinya yang Ustaz minta kepada Rahma lah ya nanti ya untuk mempresentasikannya. Baik Anda semuanya, mungkin kesimpulannya sudah dapat ya? Sudah dapat semuanya ya? Halo? Udah, oke baik. Ustaz berhentikan dulu ya. Ustaz hentikan dulu presentasi hari ini. Presentasi Ustaz ya dalam Google Meet. Jadi hari ini yang presentasi Ustaz mintakan kepada siapa? Ayo. Kita minta presentasi dulu ya. Kelompok 4 ada kelompok 3. Oke nak, waktu kita tinggal 6 menit lagi nih ya. 6 menit lagi nanti terganggu yang lain. Materi lain. Oke, silakan. Di presentasi ayo cepat. Rahma, presentasikan aja dengan pakai HP ya. Oke, Ustaz sudah keluar ini presentasinya, silakan untuk Rahma. Dibantu dengan teman-teman yang lainnya.
Baik, oke Rama, silakan presentasi lagi. Waktu dan tempat, Ustadz berikan waktu hanya 5 menit ya. Silakan Anda. Ayo, silakan. Gimana presentasinya Pak? Jelasin aja Pak. Oh ya, presentasikan aja, tunjukin aja yang hasil punya Rahma yang tadi. Pakai apa saja, diarahkan di HP-nya. Diarahkan saja di HP. Pertanyaan pertama, berdasarkan praktik virtual lab, lukiskanlah grafik arus dan tegangan DC. Berdasarkan praktik tadi, didapatkan bahwa arus dan tegangan DC tetap konstan setiap detiknya. Gambarnya Gambarnya seperti ini ya? ya, Oke, gambarnya seperti ini. Kalau arus DC seperti ini ya gambarnya ya, lurus. Arusnya dan tegangannya lurus. Sementara yang untuk AC, untuk berbeda-beda. ya grafiknya bagaimana nih? Grafiknya bentuknya bagaimana nih? Gelombang. Nah, istilahnya dalam gelombang ini gelombang apa namanya? Nah, grafiknya ini bentuknya grafik sinusoidal, ya, sinusoidal. Nah, silakan lanjut pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan 1, 2 udah, silakan nomor 3. Berdasarkan praktik virtual lab, apa perbedaan arus DC dan arus AC? Perbedaannya, arus DC dapat mengalir satu arah dengan rangkaiannya, sedangkan arus AC dapat mengalirkan arah secara bolak-balik. Oke, lanjut. Yang keempat, Berdasarkan praktik virtual lab, lukiskanlah diagram klasor antara arus dan hubungan. oke. Bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi bentuknya seperti itu ya. Baik, lanjut. Jadi, silakan lanjut untuk kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, pada DC arus dan tegangannya tetap konstan setiap detiknya, sedangkan pada AC arus dan tegangannya berubah-ubah setiap detik. Baik, ya itu ya. Jadi untuk arus AC itu dia, ya arus AC itu arahnya nanti dia bolak-balik, bisa plus, bisa minus, bisa plus, bisa minus, mengikuti grafik gelombang sinusoidal ya. Nah, sementara untuk arus DC itu bentuk grafiknya lurus saja. Setiap detiknya itu dia tidak pernah berubah. Jikalau kita setting dia 5 volt, setiap detiknya itu juga 5 volt. Paham ya Anda semuanya? Oke, baik. Terima kasih kepada Rahma, Ais, ya semuanya telah mempresentasikan. Karena waktu sudah masuk jam 9. Nah, silakan kita akan coba Ustadz kuatkan lagi pemahaman kita supaya satu pendapat, ya, satu persepsi. Jadi kesimpulannya adalah adalah arus bolak-balik itu adalah arus alternating current ya, yaitu arus dan tegangan listriknya yang besarnya berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Yang kedua, arus dan tegangan listrik berbentuk sinusoidal yang berarti besarnya nilai arus dan tegangan listriknya sebagai fungsi sinus yang sering disebut dengan dinyatakan dalam diagram fasor. Yang ketiga, fasor adalah suatu vektor yang berputar yang berlawanan arah pada putaran jarum jam terhadap titik asal dengan kecepatan sudut omega. Yang keempat, nilai rata-rata arus bolak-balik adalah nilai arus bolak-balik yang setara dengan arus searah yang memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama pada suatu uang hantar yang sama. Nah, berikutnya
arus dan tegangan AC. Nah, arus itu ada dua, arus efektif dan arus rata-rata. Di sini arus efektif itu adalah sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Sementara arus rata-rata itu besarnya adalah IR ya. R itu adalah rata-rata. Yang besarnya sama dengan 2 kali I max dibagi V. Kalau dirubah dalam bentuk desimal jadi 0,637 kali arus maksimum. Jadi IM ini adalah I max ya, I maksimum. Tegangan efektifnya berapa? Tegangan efektifnya adalah V max dibagi akar 2. Dan tegangan efektifnya adalah VR, di simbol VR. Ini yang rata-rata ya, maaf, cara tulis. 0,67 kali V max. Nah, berikutnya. Berikutnya seperti ini. Mari kita coba. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kita masuk suatu permasalahan. Nah, di sini ada seseorang namanya Ari, ya, mengukur tegangan bolak-balik menggunakan voltmeter. Pada saat mengukur arus, jarum menunjukkan angka 150 volt. Nah, jadi kesimpulan yang diambil oleh Ari adalah, nah, silakan Ananda jawab. Oke, di sini tegangan ada berapa tadi? Tegangan itu ada berapa? 2. Tegangan apa saja? Ada tegangan maksimum, ada tegangan efektif. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau dia melihat jarumnya itu langsung, alat ukurnya dia angkanya 150 volt, berarti itu yang diukur oleh Ari dalam bentuk tegangan efektif atau tegangan maksimum. Ayo lihat. Efektif. Apa alasannya? Jadi tegangan efektif itu adalah tegangan yang didapat secara langsung ya, secara langsung. Sedangkan untuk mencari tegangan maksimum berarti berapa besarnya? Oke, coba dilihat, perhatikan baik-baik. Berarti kalau ini berarti tegangannya apa nih? 150 volt ini adalah tegangan efektif. Nah, untuk mencari tegangan maksimumnya berapa? Tegangan maksimum atau VM itu sama dengan akar 2 dikali dengan V efektif. Berarti nilainya berapa? Akar 2 kali 150, atau kita buat di sini 150 akar 2 volt. Nah, ya. Jadi itu yang kita dapatkan. Sebenarnya yang mengalir pada PLN itu adalah tegangan dalam bentuk tegangan apa? Yang 240 volt, ada yang 220 volt, itu adalah tegangan apa? Efektif atau Vmax? Yaitu efektif. Berarti kalau kita simpulkan, sebenarnya tegangan PLN itu, ya, tegangan PLN ini sebenarnya itu adalah 240 volt efektif. Kalau maksimumnya berapa? 240 volt dikali akar 2. Ya, itu yang sebenarnya. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke latihan soal ya. Nah, Ananda semuanya silakan masuk kepada latihan soal. Nanti kita kirimkan dalam Google Classroom, yaitu dalam bentuk link quizzes. Ya, silakan Ananda kerjakan ya dengan waktu yang tepat. Ya. Dengan durasi waktu yang tak tertentu. Ya, ditunggu saja ya linknya. Baik, ada yang mau bertanya? Oke, baik ya. Terima kasih. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan doa pertemuan majelis. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama ya. Baik anak-anak semuanya, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini bermanfaat. Jadi arus AC manfaatnya adalah apa? Begitu banyak ya, arus AC ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, arus AC itu keluarannya dalam bentuk, yaitu bentuknya grafiknya nanti sinusoidal. Banyak contohnya nanti. Bisa juga nanti kita gunakan pada generator listrik ya, pada generator listrik AC. Nah, generator ada 2, generator AC dan DC. Yang kita pakai adalah generator yang AC. Mudah-mudahan banyak sekali manfaatnya ya kalau untuk belajar arus AC, dan silakan diamalkan apa yang sudah Ustaz sampaikan hari ini. Dalam pertemuan yang besok kita akan bertemu pada
materi tentang rangkaian RLC. R itu adalah hambatan, L adalah induktor, C itu adalah kapasitor. Silakan Anda baca dan silakan nanti di-download aplikasi dan beserta handout LKPD-nya. Ya, itu saja. Silakan. Di sini yang paling aktif Ustaz mintakan Rehan untuk memimpin doa. Ya, belajar kita hari ini. Ya, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, ya tetap jaga protap kesehatan untuk Covid. Ya, itu saja. Terima kasih. Silakan untuk dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.